Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Farena Permata Dinda NPM 14, lalu ada Fitriani Sandra Dewi NPM 37, Eta Listiani Supardi NPM 112, Josa Purwanur Hadi NPM 216, dan yang terakhir ada Diki Arasta Ariansa NPM 231. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama ada pengertian akuntansi keuangan daerah dan sistem akuntansi. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal entitas pemda seperti provinsi, kota, dan kabupaten. Lalu untuk sistem akuntansi yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas beberapa subsistem atau kesatuan lebih kecil yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan tertentu. Selanjutnya, sistem akuntansi SKPD. Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan keuangan daerah seperti paket regulasi pengelolaan keuangan daerah, maka hal tersebut berarti sistem akuntansi menggunakan sistem desentralisasi. Yang mana sistem akuntansi desentralisasi adalah sistem akuntansi di mana pengakuan pendapatan dan belanja dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni SKPD, tetapi bukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yakni SKPKD. Nah, sistem akuntansi SKPD sendiri ialah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengitisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan di SKPD. Sistem akuntansi SKPD terdiri dari prosedur-prosedur akuntansi. Yang pertama ada prosedur akuntansi pendapatan. Ialah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang terkait dengan transaksi pendapatan dan penyetorannya dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang kedua ada prosedur akuntansi belanja, ialah serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan transaksi serta pengiktisarannya sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan belanja. Lalu yang ketiga ada prosedur akuntansi aset, ialah serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan pengurangan terhadap aset yang dikuasai atau yang digunakan SKPD. Dan yang terakhir ada prosedur akuntansi non-kas, di mana kejadian-kejadian yang memiliki nilai ekonomi yang tidak melibatkan kas namun bisa terjadi sebagai ikutan dari adanya transaksi. Maka berdasarkan definisi akuntansi keuangan daerah tersebut terdapat beberapa kata kunci, yaitu yang pertama ada transaksi yang diidentifikasikan, diukur, dicatat, dan dilaporkan adalah transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi keuangan ekonomi dari entitas pelaporan keuangan daerah. Lalu yang kedua ada entitas pelaporan keuangan daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengelola Keuangan Daerah. Yang ketiga ada para pihak yang berkepentingan yang meliputi masyarakat, DPRD, lembaga pengawasan, kreditor, serta manajemen dan aparat pemerintah daerah pusat. Dan yang terakhir ada standar akuntansi pemerintahan, adalah kaidah, prinsip asas akuntansi yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang kedua ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam suatu entitas meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian dari pos-pos neraca dan laporan perhitungan anggaran. Dalam praktiknya, kebijakan akuntansi diuraikan dalam pedoman akuntansi, yakni accounting manual, yaitu suatu buku atau daftar yang memuat pos-pos yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembukuan suatu perusahaan beserta penjelasan sifat-sifat masing-masing pos yang bersangkutan dan cara-cara pembukuannya, seperti aturan pendapatan dan pengkreditan. Prinsip-prinsip dasar di dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Prinsip-prinsip dasar yang diterapkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangannya dalam bentuk neraca
laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebagian besar masih mengacu kepada Kemendagri 29 tahun 2002 dan praktik akuntansi yang berlaku di dunia internasional seperti GFS atau Government Finance Statistic antara lain. Pertama, ada asas kas atau cash basis. Kedua, asas bruto, artinya tidak ada kompensasi antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Ketiga, asas universalitas, artinya semua pengeluaran harus tercermin dalam anggaran. Yang terakhir ada nilai historis. Kendala yang dihadapi di dalam penilaian aset daerah pada saat penyusunan neraca awal daerah antara lain, pertama, dokumen historis atas aset-aset yang berasal dari APBD sebelum otonomi daerah yang diserahkan kepada daerah. 2. Sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah untuk dimasukkan sebagai aset daerah, karena bila tidak dimasukkan tidak mencerminkan kekayaan real yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sistem akuntansi SKPD. Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan keuangan daerah, berarti menggunakan sistem akuntansi desentralisasi. Sistem akuntansi desentralisasi adalah sistem akuntansi di mana pengakuan pendapatan dan belanja dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, bukan oleh Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Realitas yang ada saat ini, belum banyak Pemda yang mengimplementasikan akuntansi secara baik di SKPD. Bahkan di SKPD belum dapat mengimplementasikan sistem akuntansi dengan baik. Sistem pencatatan dan dasar akuntansi keuangan daerah. Dalam dunia akuntansi dikenal dengan dua sistem pencatatan ekonomi, yaitu sistem single entry dan sistem double entry, di mana akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan double entry, yaitu setiap transaksi keuangan yang dicatat pada dua rekening secara berlawanan, yaitu satu rekening dicatat pada sisi debit dan rekening lainnya dicatat pada sisi kredit. Sedangkan untuk persamaan dasar akuntansi keuangan pemerintah adalah aktiva ditambah belanja sama dengan hutang ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Dasar akuntansi yang digunakan dalam akuntansi keuangan daerah adalah kas modifikasian, di mana dasar kas modifikasian itu adalah transaksi ekonomi dalam periode berjalan yang diakui atau dicatat dan berpengaruh pada arus kas, dan pada akhir periode dilakukan pengakuan terhadap aset dan kewajiban yang menjadi hak dan beban periode bersangkutan atau basis akrual. Siklus akuntansi adalah serangkaian langkah yang dilakukan mulai mengidentifikasi suatu transaksi sampai tersusunnya laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Di dalam entitas pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah dapat dikatakan mirip dengan yang berlaku pada perusahaan bisnis, sehingga siklus akuntansinya itu dapat disimulasikan seperti gambar berikut ini. Siklus akuntansi konsolidasi di SKPKD. Gambar di bawah ini menyajikan siklus akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD, yaitu triwulan, semesteran, dan tahunan. SKPD sendiri itu berperan sebagai quality assurance atas pelaksanaan proses akuntansi SKPD dengan melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan yang dikirimkan SKPD. Pembaharuan dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi pemerintah dari suatu negara itu sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual of Government Accounting adalah: yang pertama, sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. 2. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit. Dan yang ketiga adalah sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana atau program dan dievaluasi pelaksanaannya secara fisik dan keuangan. Beberapa alasan yang membuat sistem yang lama atau makuda ini tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan daerah adalah: yang pertama, tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain tidak dapat memberikan laporan neraca.
Kedua, tidak mampu memberikan informasi mengenai laporan aliran kas, sehingga manajemen atau pabrik tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan adanya kenaikan atau penurunan kas daerah. Ketiga, sistem yang lama ini tidak dapat membantu daerah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis kinerja. Dan yang terakhir, tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah, atau dengan kata lain, tidak dapat memberikan laporan neraca. Pada tanggal 13 Juni 2005, KSAP berhasil menyusun standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan ini diharapkan mampu memayungi praktik-praktik akuntansi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah saat ini dan untuk masa yang akan datang. Penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah hingga saat ini. Sejak awal tahun 2002, pemerintahan daerah sudah membuatkan neraca awal daerah dengan mengarah kepada pedoman sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil tim Pokja SK Menteri Keuangan 355 tahun 2001 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 29 tahun 2002 serta ketentuan-ketentuan berlaku dengan praktik-praktik internasional. Hingga saat ini, pemerintah daerah yang telah memiliki neraca daerah sebanyak 169 pemerintahan daerah yang berdasarkan hasil asistensi dilakukan oleh BPKP. Hal tersebut merupakan tonggak adanya neraca, maka laporan pertanggungjawaban keuangan daerah akan menjadi lebih transparan dan akuntabel kepada publik. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah. Pertama, asas kas atau cash basis. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 Ayat 1 yang juga mengisyaratkan bahwa selama pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan serta digunakan pengakuan dan juga pengukuran berbasis kas. Kedua, asas bruto. Tidak ada kompensasi antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Yang ketiga, asas universalitas. Semua pengeluaran harus tercermin dalam anggaran. Keempat, nilai historis. Penilaian aset tetap daerah dilakukan dengan menggunakan nilai historis atau juga bisa nilai perolehan serta penyajian di neraca tanpa memperhitungkan penyusutannya. Struktur dan bentuk laporan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Struktur neraca pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai berikut. Sedangkan struktur laporan realisasi APBD dapat digambarkan sebagai berikut. Lalu, struktur laporan arus kas juga dapat digambarkan sebagai berikut.